Jadi gini teman-teman, menjelang dikawinkan domba betina itu harus kita berikan nutrisi yang cukup. Nah, nanti kita lihat BCS-nya, tingkat kegemukannya. Kalau tingkat kegemukannya ini sudah 3, minimal 3, itu bisalah nanti dikawinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm yang kami hormati. Jadi pagi ini agak longgar di kandang. Mumpung longgar ini kita isi dengan membuat konten ya, yang semoga nanti kita berbincang-bincang sedikit. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita nanti. Oh ya, tidak lupa kami doakan semoga teman-teman tetap sehat meskipun ini musimnya hujan di musim panas. Jadi sudah lebih dari seminggu ini di daerah kami tiap hari hujan, teman-teman. Jadi agak dingin. Ya, pada pagi ini kita akan membahas seputar penyakit-penyakit pada induk domba di seputar kelahiran. Jadi saat kelahiran dan pra kelahiran dan pasca kelahiran itu banyak sekali sakit-sakit atau penyakit-penyakit yang dialami oleh domba. Jadi beberapa penyakit itu memang jatuh atau biasanya itu mengenai domba yang sebelum melahirkan, saat melahirkan, atau setelah melahirkan. Jadi memang itu saat-saat kritis, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ya, pencegahan supaya bagaimana domba kita tetap sehat saat mengalami kelahiran. Jadi itu ada treatmentnya, sudah sering kami bahas di video-video sebelumnya. Silahkan dibuka kembali video-videonya, barangkali bermanfaat untuk teman-teman supaya dombanya tidak terkena penyakit-penyakit seperti ini. Jadi penyakit-penyakit induk di sekitar kelahiran itu yang pertama ini prolaps atau broyongan. Prolapsus ini disebut broyongan. Ini ada dua, kadang vaginal prolapsus, yang kedua uterin prolapsus. Jadi bagian dalam vaginanya itu keluar, teman-teman. Nah, ini solusinya harus dikembalikan. Jadi bagian yang merah-merah itu, yang keluar itu dimasukkan lagi, kemudian dijahit. Nah, solusinya nih ya memanggil dokter hewan. Kalau sudah seperti ini, solusinya dijual daging, teman-teman. Jadi disembelih atau dijual dagingnya nanti. Atau ya dagingnya untuk selamatan itu lebih bagus lah untuk syukuran. Nah, kalau orang dulu itu dimasukkan lagi, terus kemudian bagian vaginanya itu ditutup gedebok pisang, itu orang dulu. Tapi kalau sekarang itu harus dijahit. Yang kedua adalah donor itu ambruk. Jadi setelah melahirkan atau sebelum melahirkan, kadang domba kita atau sapi kita atau kambing kita itu mengalami ambruk. Itu penyebabnya ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama bisa jadi hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Nah, ini gambarnya ambruk seperti ini, hipokalsemia atau kekurangan kalsium. Yang kedua hipomagnesia atau kekurangan magnesium. Yang ketiga toksemia atau kekurangan gula darah. Jadi tidak selalu yang ambruk menjelang kelahiran atau setelah kelahiran itu karena kekurangan kalsium, bisa jadi kekurangan magnesium atau kekurangan gula darah. Jadi itulah pentingnya pemberian mineral sebelum
melahirkan. Jadi 1 bulan sebelum kelahiran itu mineral harus tercukupi teman-teman. Nah, itu pemberiannya lewat pakan. Kemudian penambahan mineral itu bisa menggunakan mineral blok seperti di kandang kami. Terus bisa juga dengan premiknya dicampur pada ransum pakan kita. Nah, untuk mengurangi toksemia, khusus toksemia atau kekurangan gula darah, itu bisa menambahkan molase pada minuman. Jadi di minuman domba kita pada saat hamil tua itu ditambahi molase, tapi ya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu nanti mengakibatkan asidosis atau bisa menyebabkan keguguran. Maksimal 5%, amannya ya 3% lah dari minumannya. Misalkan dikasih minum pagi dan sore, sorenya saja dikasih dengan kadar yang tidak terlalu banyak. Itu untuk mengurangi toksemia. Terus penyakit yang ketiga pada indukan di sekitar melahirkan itu abortus atau keguguran. Nah, ini contohnya kambing kami yang keguguran, anaknya 4 terus mengalami keguguran. Kalau penyebab dari abortus atau keguguran ini banyak sekali. Bisa disebabkan parasit, bisa disebabkan infeksi, atau juga bisa disebabkan karena pemberian hormon. Parasit yang bisa menyebabkan abortus diantaranya adalah toksoplasma. Toksoplasma ini pada kotoran kucing. Jadi kalau teman-teman memelihara kucing bercampur dengan ternak domba misalkan atau kambing, itu hati-hati ya, karena pada kotoran kucing itu kadang terdapat toksoplasma. Tapi bisa kucingnya mungkin bisa divaksin atau gimana ya, kami kurang tahu. Coba nanti ditanyakan ke dokter, kalau memang teman-teman sangat mencintai kucingnya, apakah bisa dikasih vaksin supaya tidak terdapat toksoplasma itu. Bisa juga disebabkan abortus, itu bisa juga disebabkan porsilase atau silase yang buruk teman-teman. Silase yang timbul jamur atau membusuk, mungkin juga rumput yang difermentasi teman-teman itu gagal sehingga timbul jamur terus membusuk, terus itu mau dibuang kok eman karena terlalu banyak, akhirnya dikasihkan ke ternaknya. Nah, itu bisa menyebabkan keguguran karena mungkin mengandung bakteri seperti listeria yang bisa menyebabkan keguguran. Bisa juga disebabkan hormon yang memicu, mungkin ya memicu makanan-makanan, kita berikan makanan-makanan yang memicu timbulnya hormon estrogen, misalkan daun bambu. Jadi saat domba atau kambing kita itu mengandung, kalau bisa jangan dikasih daun bambu yang terlalu banyak. Kalau sedikit ya tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak itu nanti akan memicu hormon estrogennya sehingga akan menimbulkan abortus atau keguguran. Atau bisa disebabkan pemberian obat cacing. Nah, ini teman-teman, saat hamil domba kita jangan diberi obat cacing, karena obat cacing itu menyebabkan gerak peristaltik pada rumen. Nah, gerakan ini bergetar-getar itu rumennya, sehingga membuat kandungan yang di sebelah rumen itu terguncang atau terganggu. Jadi jangan memberikan obat cacing pada saat domba kita hamil. Tuh. Terus yang keempat, penyakit-penyakit pada indukan domba, pada indukan ya teman-teman yang kita bahas, bukan pada anaknya. Itu kadangkala domba kita saat melahirkan itu mengalami distokia. Distokia itu sungsang.
Jadi keluar itu tidak seharusnya. Kalau normalnya anak domba itu yang keluar dulu adalah dua kaki, kemudian kepala sama kepalanya itu bersamaan. Itu normalnya dalam kelahiran seperti itu. Jadi dua kaki depan terus kepala keluar bersamaan. Itu adalah posisi yang betul saat domba melahirkan. Kalau mungkin dua kaki belakang yang keluar dulu atau bahkan punggungnya yang keluar dulu, itu namanya sungsang atau distokia. Hal-hal ini disebabkan mungkin satu, kondisi makanan dan nutrisi saat bunting itu kurang. Jadi kekurangan nutrisi, malnutrisi saat bunting. Yang kedua mungkin disebabkan indukan yang kecil. Ya, dikawini oleh pejantan yang besar. Jadi anaknya nanti jadi besar karena mengikuti pejantannya. Misalkan domba lokal Indonesia yang kecil-kecil itu dikawini oleh pejantan Dorper, dan domba lokalnya yang kecil. Kalau domba lokal yang besar insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau domba lokal yang kecil dikawini dengan Moreno, misalkan pejantan Moreno atau Dorper yang menurunkan anak yang besar, itu nanti bisa menyebabkan distokia atau sungsang. Itu yang kedua penyebabnya. Yang ketiga penyebab sungsang adalah nutrisi yang kurang saat domba masih doro, jadi belum perkawinan, itu bisa menyebabkan juga. Jadi gini teman-teman, menjelang dikawinkan domba betina itu harus kita berikan nutrisi yang cukup. Nah, nanti kita lihat BCS-nya, tingkat kegemukannya. Kalau tingkat kegemukannya ini sudah 3, minimal 3, itu bisalah nanti dikawinkan. Jangan sampai masih malnutrisi kemudian kita kawinkan, itu bisa menyebabkan nanti saat hamil dan melahirkan nanti sungsang. Terus yang keempat penyebab distokia atau sungsang adalah betina darah yang dikawinkan pada umur yang terlalu muda. Jadi hanya dewasa kelamin tapi belum dewasa tubuh. Itu juga menyebabkan sungsang. Cara menolongnya kalau mengalami seperti itu jangan panik. Jadi bersihkan tangan kita, posisi tangan kita harus higienis. Jadi tidak terdapat bakteri atau virus pada tangan kita. Kemudian memakai pelicin atau pelumas. Tangan kita diberi pelicin, kalau pelumas misalkan minyak goreng. Terus ketiga, bisa mereposisi atau mengembalikan ke posisi yang pas. Jadi kita raba-raba, tangan kita masukkan ke vaginalnya induknya, kemudian dicari kaki yang depan. Kaki yang depan dan bagian kepala, kemudian kita tarik. Kalau sulit kita masukkan kembali. Jadi kita masukkan kembali bagian yang mau keluar, terus kita cari dua kaki yang depan, kita tarik pelan-pelan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menolong saat distokia itu? Yaitu saat babonnya sudah keluar balon. Balon kalau mau lahiran biasanya kan keluar balon, dan balonnya ini pecah. Balonnya sudah pecah, terus bayinya tidak keluar-keluar. Biasanya kalau sungsang itu sulit untuk keluar. Dan dalam waktu 30 menit sampai 45 menit kok bayinya tidak keluar atau cempe tidak keluar, terus lendirnya itu sudah berwarna kuning, itu artinya ketubannya sudah bercampur dengan kotoran cempe. Jadi cempenya itu stres terus buang kotoran sehingga ketubannya itu berwarna kuning. Nah, itu harus segera kita tolong dengan cara mereposisi. Tangan kita dimasukkan, ditarik kaki depan bagian dua kaki bagian depan dan kepalanya. Terus yang terakhir penyakit indukan itu adalah mastitis. Mastitis dan metritis. Bedanya adalah kalau mastitis itu di susu. Jadi mastitis itu adalah radang ambing, di ambingnya mengeras. Kalau metritis itu radang rahim yang ada di uterus. Di tanda-tandanya mastitis itu ada 3A ya teman-teman, diingat-ingat 3A.
Yang A yang pertama adalah abang, cenderung hitam, jadi warna ambingnya itu abang, memerah dan cenderung hitam. Yang A kedua adalah abuh, jadi ambingnya itu abuh. Yang A ketiga adalah atos, jadi ambingnya abang, cenderung hitam, abuh dan atos. Atos itu keras, abuh itu bengkak berarti. Jadi ambing yang normal itu kenyal dan tidak keras. Nah, mastitis dan metritis ini disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Tetapi yang paling banyak itu disebabkan oleh bakteri. Jika warna ambingnya itu sudah membiru, maka itu harus segera diobati. Jadi kita harus panggil dokter. Karena kalau sudah membiru itu biasanya bakterinya mematikan, teman-teman. Jadi harus segera mendapatkan pertolongan. Terlambat sedikit lebih baik disembelih. Nah, ini kita harus menjaga kebersihan kandang. Jadi kandangnya, sanitasinya itu harus bersih, menyemprot kandang dengan disinfektan secara rutin. Nah, pengobatannya ini dengan antibiotik. Kami sarankan yang mengobati adalah dokter hewan, jangan diobati sendiri karena berisiko nanti. Nah, untuk mengecek positif tidaknya mastitis itu ada alat namanya CMT atau California Mastitis Test. Itu nanti diambil susunya, terus dicampurkan dengan CMT-nya itu di online ada, teman-teman. Terus nanti dilihat skornya berapa, warnanya jadi bagaimana. Jadi begitu untuk mencegah mastitis, untuk mengetes mastitis. Cara mencegah mastitis itu dengan cara tit dipping. Tit dipping itu artinya setelah diperah ujung putingnya itu diberi betadine. Jadi setelah merah susu kita itu ujungnya susu itu kan ada lubang yang itu bisa menutup dan membuka sendiri. Jadi ketika disusu dia akan membuka, nanti setelah tidak disusu dia akan menutup. Itu ketika sudah kita perah manual itu kita beri betadine. Dan juga kalau misalkan jenis kambing kita itu kambing perah, maka lebih baik jika berikan masa kering, jadi masa tidak menyusui atau tidak diperah susunya, supaya menghindari terjadinya mastitis. Oke teman-teman, itu jenis-jenis penyakit pada induk di sekitar kelahiran. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi yang belum subscribe mohon untuk subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek nopo? Dihukum gara-gara niku. Rokok niku. Nopo sini derek?